Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahu maulana azim. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua agar kita dapat melaksanakan aktivitas seperti mana yang kita laksanakan pada saat ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya yaitu tak luput pula saya sampaikan pada ruh junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya, sebelumnya itu perkenalkan, nama saya Hafazil Azdalifa dengan NIM 5012000505. Sini tujuan saya di sini yaitu akan membahas sebuah data. Langsung saja. Jadi nah ini dia. Kita terjemahkan bahasa Indonesia supaya lebih mudah, yaitu tugasnya itu adalah panel data ekometris in program R, yaitu pada program R ya. Maaf, di sini belum saya terjemahkan. Nah, di sini adalah ekometrika pada panen, yaitu adalah bidang yang terus berkembang, meningkatnya ketersediaan data yang diamati pada penampang unit, atau seperti rumah tangga, perusahaan, negara, dan lain-lain. Dan dari waktu telah memunculkan sejumlah pendekatan estimatis yang bermanfaat dimensi ganda ini untuk mengatasi beberapa masalah khas yang terkait dengan data ekonomi. Pertama-tama itu adalah heterogenitas yang tidak teramati. Pengamatan tempat waktu. Data dari unit pengamatan yang berbeda telah lama umum di bidang statistiknya, di mana mereka sering disebut dengan longitudinal di bidang data panel dan juga di bidang lain. Pendekatan ekonometrika tetap aneh sehubungan dengan konteks eksperimental karena menekankan spesifikasi model dan penguji dan penanganan sejumlah masalah yang timbul dari masalah statistik tertentu yang terkait dengan data ekonomi. Nah, jadi penjelasan atau kesimpulan dari data panel itu ialah regresi yang menggabung
data time series, dan data cross section. Ada berapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan estimatis dan panel. Yang pertama itu adalah meningkatkan jumlah observasi atau sampel, ya, meningkatkan observasi atau sampel tadi. Yang kedua itu adalah memperoleh variasi antara unit yang berbeda menurut ruang dan variasi menurut waktu. Selanjutnya, mapping data dan formula itu mengelola data dan formula. Data struktur itu adalah struktural data. Data longitudinal adalah data hasil pengukuran atau untuk suatu beberapa variabel pada setiap anggota sejumlah subjek atau individu yang sama yang diamati pada sejumlah titik waktu berbeda. Nah, langsung saja kita masuk pada program R-nya ya. Nah, di sini. Sini karena saya telah mencoba tadi yang itu semuanya benar. Nah, yang pertama itu adalah library atau VLM. Langsung saja di Ctrl R. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jika belum melakukan pendownloadan, maka saya sarankan untuk melakukan download. Jika tidak melakukan download, maka tidak akan berhasil ya melakukan pendatanya. Jika ingin mendownload itu ada di Perges. Ya, install Perges. Setelah itu sudah ya. Itu tadi adalah tahapannya. Pertama itu kita buka Perges. Yang kedua itu adalah kita pilih dulu negara. Bebas ya, di situ mau Australia atau Indonesia atau negara yang bisa kalian maksudkan lah. Setelah itu cari yang VLM. Setelah itu download. Jika selesai maka akan muncul seperti ini. Maka selanjutnya itu langsung saja di Ctrl R. Nah, itu data IMP atau satu buka Perges VLM. Nah, yang selanjutnya itu adalah data product. Yang keduanya ya, langsung saja di Ctrl R. Nah, berhasil. Sekali lagi berhasil. Selanjutnya itu yang ketiga itulah data ground field. Langsung saja di Ctrl R. Berhasil lagi ya. Selanjutnya yang terakhir itu ada Ctrl R. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan. Di sini ada 4 data. Yang pertama itu data IMP 1 UK. Yang kedua itu ada data product. Dan yang ketiga itu ada data Granville. Yang keempat itu adalah data Wagas.
Nah, langsung saja. Jika kita ingin melihat data awal, langsung saja diketik situ. Itu adalah head, itu bagian kepalanya, itu ground field-nya. Sini kita akan melihat data yang ground field ya. Langsung saja di Ctrl F. Nah, di sini akan bermunculan beberapa data yang mungkin sampai 6. Yang sebenarnya di sini ada 200 data. Jika ingin melihat ujungnya atau melihat yang ke-200-nya, di situ akan kita ketik di situ tail, yaitu ekornya atau ujungnya. Ini ujung data ground file tadi ya, masih data ground file. Langsung saja di Ctrl R. Nah, di sini ada data yang ujungnya atau tailnya tadi, itu data yang ke-200-nya dari 155 sampai 200. Ini muncul 6 buah data juga. Sedikit jelaskan datanya. Ada frame year, ada firmnya, ada year-nya, ada inf-nya, ada value-nya, ada kapitalnya. Di situ dituliskan. Dan selanjutnya itu adalah V data, frame, IMP, 1UK, index, C, frame, year, drop, index, true, raw names, true. Saja di sini ya, kita Ctrl R terlebih dahulu. Jangan langsung sini. Jika langsung sini akan terjadi error. Langsung saja Ctrl R sini. Nah, ini hasilnya. Berhasil ya. Ya, hasilnya kita akan melihat kepalanya, yaitu adalah saja kita Ctrl R. Nah, ini data awalnya. Data kepalanya itu adalah sampai dari 1977 sampai 1982. Ya, selanjutnya itu adalah head, headers, ya, langsung saja di Ctrl R. Nah, di sini akan memunculkan 6 data atau 6 tahun. Ya, ini yang data pertama itu adalah memunculkan tahunnya. Oke, selanjutnya itu adalah kita akan menyimpulkan data di atas tadi, yaitu summary. Langsung saja kita Ctrl R. Nah, di sini adalah kesimpulan data-data di atas tadi. Yaitu adalah head, ini data. Kita akan coba lagi memunculkan sebuah data. Langsung saja Ctrl R. Nah, di sini akan bermunculan 6 data ya. Ini data awalnya atau data headnya, kepalanya di atas. 1 sampai 6 ada 6 data. Nah, selanjutnya kita akan coba lagi membangkitkan data. Langsung saja kita Ctrl R. Nah, akan bermunculan data ya. Ada beberapa data.
Selanjutnya kita Ctrl R lagi. Nah, sedikit penjelasan dari saya, itu ini adalah data-data tadi. Oke. Lanjut, kita Ctrl R lagi. Nah, semakin menipis ya di sini data-datanya. Sini ini data awalnya saja ya, kita munculkan. Langsung saja kita Ctrl R. Nah, semakin menipis di sini data-datanya. Sini saya akan memunculkan lagi 10 data. Data yang 10. Nah, sedikit lagi penjelasan dari saya. Mengapa di sini munculnya 10? Sini karena kan saya membagikan, yaitu ada 10 data. Makanya kan ini muncul 10 data. Sini masih saja 10, ada 4 data. Ya, ini ada muncul 4 data. Tergantung ya, kita ingin membangkitkan berapa. Sini saya ingin membangkitkan 4, itu muncul 4. Ini nih 10 data, kan muncul 10 data. Oke. Selanjutnya itu ada EMP, WEG, plus kapital, leg WEG, 1, plus kapital lagi 1, EMP, WEG, plus kapital 1, EEG. Saja kita kontrol ini terlebih dahulu. Sini ya, langsung saja kontrol. Nah, akan bermunculan seperti ini. Jika selesai, misalnya kita akan membangkitkan lagi data yang ini, yang ground V, VLM, EMV, value plus kapital, data sama dengan ground field, model sama dengan within. Langsung saja di Ctrl R lagi juga. Nah, lanjut, ini yang kedua sama ya, kapital, data, ground field, model. Yang bedanya cuman within dengan random. Ya, kita akan memanggilkan yang random. Nah, jika selesai, kita akan menyimpulkan data-data di atas ini tadi itu dengan summary atau kesimpulan dari data-data ground. Langsung di kontrol. Nah, di sini ada kesimpulan data tadi ya. Nah, dari sini tadi ya, one way individual effects random effects model, call VLM formula, EMV, value plus capital, data, grand field mode random, balance, funnel, N 10, T-nya sama dengan 20, N-nya sama dengan 200. Itu ada 200 data ini ya, kesimpulannya 200 data. Semua datanya itu ada 200. Efeknya per weight depth share. Ini ada beberapa data. Residualnya itu ada min-nya. Ada ini. Less QU-nya ada ini katanya. Mediannya ada 3RD-nya QU dan max-nya ini. Dan koefisiennya itu ada estimate. Ini ada data estimate-nya ya. Standar, error, Z value, pair, intercept. Ini value-nya, ini ada value atau nilai-nilainya. Ini kapitalnya.
signifikannya kodeks. Ini signifikan kodenya ya. Total summary-nya itu ada ini, ada totalnya tadi, residual summary-nya atau residual kesimpulannya. Ini datanya. Nah, sampai ini request-nya, adjective request-nya, signal, fee value-nya ada ini. Nah, selanjutnya kita akan coba lagi memunculkan data yang ini. Nah, akan muncul sebuah 10 data ya, yang range-nya ground. Ada 10 data, yaitu yang pertama itu ini datanya, yang kedua, 3 sampai seterusnya itu 10. Selanjutnya itu adalah fixed ground fee type dem. Langsung saja di Ctrl R. Nah, akan bermuncul lagi 10 data. Akan tetapi berbeda dengan data yang di atas. Jika 10 data, ini berbeda lagi dengan data yang di atas. Selanjutnya itu adalah summary, yaitu kesimpulan lagi. Langsung saja di Ctrl R. Nah, di sini ada kesimpulan data-data di atas, data-data yang signifikannya, ya, atau estimates. Nah, ini kesimpulan dari data-data 10 dari atas ya. Nah, selanjutnya atau yang terakhir yaitu ground 12 VLM INV value atau capital. Data sama dengan ground model sama dengan width. Effects two ways. Kita lakukan kontrolnya terlebih dahulu di sini ya, atau runningnya di sini. Jangan langsung bawah. Jika langsung bawah itu akan error, kan terjadi kesalahan error. Langsung saja di Ctrl R. Nah, selanjutnya sini kita Ctrl R lagi. Nah, sini akan bermunculan beberapa data yang signifikan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Data-datanya mungkin udah jelas ya. Dan tugas dari yang dosen pengampu itu yaitu batas ini untuk mencobanya. Saya rasa cukup sekian. Jika ada kesalahan itu dari saya sendiri, dan itu jika ada kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.